Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan berkah dalam, semoga sehat semuanya. Ada ungkapan begini, memberi itu berarti menerima. Setuju enggak? Memberi itu berarti menerima. Atau saya senang dengan beberapa orang mengungkapkan begini, yang berterima kasih itu harusnya yang memberi, ya kan? Karena diberi kesempatan, tetapi juga yang dia punyai bisa digunakan untuk berbuat baik. Tetapi dua anggapan ini bisa menjadi salah kalau orang berpandangan begini, bahwa memberi itu kehilangan, atau seharusnya yang mengucapkan terima kasih itu yang menerima. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita renungkan dalam kehidupan pengalaman kita itu kan hidup hanya dari memberi dan menerima. Cobalah renungkan, memberi dan menerima. Jadi yang kita berikan kepada orang lain itu pun berasal dari pemberian orang, ya kan? Kita makan sajalah, coba dirunut ke belakang. Itu melibatkan ratusan orang itu. Siapa yang nanam, siapa yang jual benihnya, siapa yang bawa ke pasar, ya kan? Tahunya kita dimasak makan gitu kan. Tetapi di belakang itu ada begitu banyak orang yang memberi atau berkorban pada kita. Dan yang paling penting, kita diajak untuk merenungkan semua yang kita miliki sekarang ini, yang kita pegang, bahkan yang kita berikan kepada orang lain, itu adalah berasal dari kemurahan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari pewartaan sabda Tuhan hari ini. Dikatakan tadi, Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi mereka tidak mau datang. Kita kalau kritis mungkin bertanya begini, mengapa nggak mau datang? Tuan pesta itu salahnya apa? Apakah dia itu orang yang mungkin tadinya itu pelit gitu sehingga orang tidak mau datang? Atau yang punya masalah itu adalah orang yang diundang, gitu kan? Lalu konsekuensinya apa kalau misalnya diundang dalam pesta nggak mau datang? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang juga harus kita renungkan. Apa konsekuensi kita misalnya kalau kita juga diundang Tuhan untuk datang? Saya kasih perbandingan misalnya begini, kalau kita itu pelit terhadap sesuatu, atau terhadap Tuhan, atau terhadap sesama, ada sesuatu konsekuensi yang harus kita tanggung. Misalnya, saya guru, saudara-saudari ini siswa, kan biasa belajar dalam kelas. Lalu kalau misalnya jenengan itu sebagai siswa pelit memberi perhatian pada guru yang sedang menerangkan, karena saya tidak suka dengan mata pelajaran itu, akibatnya nggak bisa. Di samping nggak bisa, biasanya muncul rasa jengkel, tidak suka dengan gurunya, akhirnya ulangan juga tidak bisa. Nah, saya kira ini juga bisa menjadi perbandingan kalau kita merenungkan relasi saya dengan sesama saya dan relasi saya dengan Allah. Kalau kita itu juga pelit memberi perhatian kepada sesama kita atau kepada Tuhan, itu saya bayangkan kalau Tuhan itu sedang membagikan banyak berkat, kita nggak ada, ya jangan salahkan Tuhan kalau misalnya kita tidak kebagian apapun. Nah, saya kira ini bisa kita renungkan dalam pengalaman kita harian konkret. Apakah saya sudah menaruh perhatian yang penuh kepada sesama saya atau belum? Yang paling dekat sajalah, dalam keluarga, dalam komunitas, pada anak-anak, pada suami, pada istri, pada pimpinan kita, atau teman-teman sejawat atau tidak. Kalau enggak, pasti kita ketinggalan macam-macam. Relasi kita menjadi tidak beres, relasi kita rusak. Kita mungkin ketinggalan, misalnya sebagai orang tua tahu anak-anak sudah gede, anak-anak sudah mungkin juga rusak dalam pergaulan. Waduh, sudah nggak bisa ditato lagi, nggak bisa diatur lagi, ya terlambat. Maka setiap waktu yang diberikan Tuhan kepada kita itu seperti kesempatan undangan supaya kita memperoleh keselamatan, bukan hanya saya tetapi bersama dengan orang-orang yang kita ajak untuk selamat itu. Karena kalau tidak, peluang ini akan hilang seperti yang digambarkan dalam Injil hari ini.
sudah diundang dalam pesta gratis, diajak bersukacita, pakaiannya tidak pantas, ya sudah, pasti akan dibuang atau disingkirkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita tanggapi undangan keselamatan, terutama yang diwartakan oleh Yesus, yang ditawarkan Yesus kepada kita, supaya kita juga menjadi pribadi-pribadi yang diselamatkan, tetapi juga membawa berkat bagi orang lain. Kita harus peka, terutama terhadap kehadiran Yesus dalam diri saudara-saudari kita, dalam diri saudara kita, dalam diri orang-orang yang dipercayakan kepada kita saat ini, dan juga dalam tugas pelayanan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad.